kalau ada? Gue jujur aja ya guys. Iya. Gue ada settingan sih. Jadi percentage-nya mungkin yang spontan 80%, yang settingan 20% gitu. Jadi out of 10 orang mungkin 2 orang settingan. Boleh definisikan settingannya itu sejauh apa nggak? Mungkin definisikan settingan itu misalkan gini, misalkan ketemu sama lu nih, misalkan gue gak tahu lu. Gue akan nanya lu kayak, lu boleh nggak di interview, boleh nggak minta izin di interview dulu, baru gue tuh mundur seakan-akan gue dulu nggak pernah interview lu, gitu loh. Tapi kan itu ibaratnya kayak settingan, tapi gue nggak tahu informasi tentang lu kan. Iya. Jadi kayak sama aja gue minta izin doang. Jadi kayak gitu sih bro. Atau mungkin settingannya endorsement gitu. Seseorang mau soft selling tentang brand mereka, misalkan waktu itu, ini kita nggak boleh name drop ya. Iya, nggak boleh. Jangan name drop. Kita nggak boleh name drop ya. Waktu itu ada pengusaha, dia minta saya interview di mall gitu, seakan-akan kita spontan gitu. Tapi emang awalnya saya juga nggak kenal dia siapa. Jadi itu lumayan settingan sih. Banyak. Oh gitu. Oh banyak banget. Cara responnya gimana lu bedain? Mereka Gimana lu bedain orang yang nih orang bisnisnya bener, nih orang bisnisnya udah pasti nih kriminal nih. biasanya kalau pas gua nanya kayak 10M, mereka pasti tanya kayak yang korup ya, yang nggak bener gitu. Mereka pasti tanya kayak, ini buat apa sih? Kamu jangan di sini deh, nggak mau dikamerin kayak gitu. Jadi auranya tuh udah negatif. Sedangkan kalau yang positif gitu, yang bisnisnya bener, mereka biasanya auranya tuh positif banget. Kayak misalkan gua nanya 10M, mereka responnya dengan let's say kayak, oh apa tadi bro gitu, nanya balik gitu, tadi kecepatan gitu, atau kayak di umur 36. Advantage ya yang teman-teman di sini, kita di Indonesia itu punya. Jadi kita itu punya kesempatan untuk, bahkan kalau lu mau plek-ketiplek ya, atau lu ubah dikit, konten-konten yang udah viral di US atau kreator-kreator yang udah viral di US itu masih bisa. Kenapa? Karena konten mereka itu nggak bisa masuk ke Indo karena perbedaan bahasanya. Betul sekali. Beda kalau misalnya kita itu tinggal di Europe mungkin masih English kan? Masih English. Nah jadi kayak konten US masuk ke audiens Europe masih masuk gitu. Iya. Sedangkan konten US masuk ke Indo, literasi bahasa Inggris di Indonesia aja ya lu tahu sendiri ya lah. Iya. Jadi kayak sebenarnya kalian di sini tuh miss out kesempatan yang besar banget gitu loh kalau misalnya nggak nyari, misalnya di luar ada konten kreator apalagi naik, plek-ketiplek aja gitu loh. Iya. Dan works kan? Works banget. Makanya penting banget untuk kayak liatin konten-konten internasional gitu dan belajar bahasa English. Ini yang penting banget. Karena saya lihat ada fakta waktu itu dulu, kebanyakan orang Indonesia tuh kayak ini nggak tahu benar atau enggak ya, tapi 90% orang Indonesia tuh nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar. Sedangkan luar negeri misalkan kayak Malaysia, mereka kan udah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Makanya mereka lebih, bisa dibilang lebih agak maju gitu kan. Ya makanya kalau orang Indonesia mau bikin konten yang bener, belajarlah bahasa English dulu. Yes. Dan sesimpel lu cuman, maksudnya kalian ya mentranslate konten yang sama, lu bikin versi bahasa Indonesianya aja bisa works gitu loh. Bisa. Pernah nggak kayak macam dianggap lu itu kayak apa gitu? Pernah banget. Mau nyolong kayak mau nyopet kayak apa? Oke, gue tuh ini baru kemarin ya bro. Kemarin? Jadi ada 2 sih. Kemarin sama dulu mungkin kayak 5 bulan lalu. Tapi kemarin tuh gue baru ketemu wali kota Padang. Oke. Dulu, tapi udah 2000 berapa gitu. Kita nggak bisa spill exactnya kan. Oke. Dia tuh nganggap gue tuh sebagai kayak orang yang lagi jualan donasi kayak masker gitu loh. Lu tahu nggak yang di mall-mall gitu kan ada banyak tuh yang donasi masker segala macam kayak gitu. Tapi akhir-akhirnya dipakai buat uang sendiri gitu kan. Dia tuh nganggap gue sebagai itu. Tapi gue tetap persisten. Gue tetap bilang satu kata untuk generasi muda. Dan dia akhirnya mau diwawancara sih selama-lamanya. Dan abis itu kayak dia malah kontak gue lagi. Gitu sih kayak ceritanya. Terus yang kedua, gue tuh pernah di CP, pernah interview seseorang, tapi dari sana pas gue nanya 10M gitu, dia langsung tutup muka kayak gini. Sumpah? Tutup muka terus bilang, enggak gitu. Enggak, keluar lu gitu. Pernah ada kayak gitu. Spesifiknya ada di sana. Tapi abis itu gue bilang minta maaf sama omnya gitu, terus ya mukanya tetap kayak gitu sih. Oke. Nama baik dan reputasi kita sendiri. Nah terus gue ada sedikit bahas juga lewat Instagram story. Kalau gue bilang, bahkan ketika kita sukses, reputasi itu tetap harus dijaga. Jangan sampai uang kita itu, karena ketika kita sukses kan pasti kita nyarinya kita bisa nginvest kemana, kita bisa
berpartner dengan siapa. Jangan sampai orang itu takut nerima duit kita, karena banyak loh orang-orang itu yang dia punya duit tapi takut gitu. Orang-orang takut gitu nerima duit dia itu takut. Jadi kalian jangan mikir kayak, oh lu punya duit terus lu enak aja gitu mau invest ke sini. Enggak. Banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak ada orang lain yang mau nyentuh duitnya. Oh, ada banyak banget itu. Banyak banget. Banyak. Apalagi di Indo. Apalagi di Indo. Apalagi kalau misalnya ya di satu sisi gini, ada possibility-nya karena duit lu ini nggak jelas. Okay? Jadi orang takut nih ngambil duit lu, malah terlibat gitu ke urusan lu lah, urusan kriminal lu misalnya nih. Tapi di satu sisi yang lain juga ada karena lu itu dianggap misalnya lu pengkhianat. Lu udah mengkhianati banyak partner lu sebelumnya. Itu juga nggak ada yang mau